Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria sama seperti kita, keturunan Adam. Namun yang membedakan dengan kita, kalau kita lahir di dunia ini membawa dosa asal, Bunda Maria tidak demikian. Ia tidak bersentuhan dengan dosa asal, karena panggilannya untuk menjadi ibu Sang Penebus, maka Bunda Maria sejak lahir dijaga secara istimewa oleh Allah. Namun demikian, para saudara kasih, Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan kita Yesus Kristus menerima anugerah menjadi ibu penebus. Hal ini tidak mengistimewakan Bunda Maria dalam duka cita, dalam ikut memanggul salib putranya, dalam perjalanannya ikut bersama putranya untuk menebus umat manusia. Tidak duka cita, tidak Bunda Maria tidak diistimewakan dalam hal ini. Maka gereja merangkum ada 7 duka cita yang dialami oleh Bunda Maria. Pertama, ketika masih kanak-kanak, masih bayi, Yesus dipersembahkan di Kenisah, dan situ Yusuf dan Bunda Maria berjumpa dengan Simeon. Dan Simeon meramalkan akan apa yang terjadi dengan putranya Yesus Kristus. Ia akan menjadi perbantahan bagi banyak orang. Dan hati Bunda Maria sendiri akan ditembus oleh pedang. Ini duka yang dialami Bunda Maria yang pertama. Kedua, ketika mengungsi ke Mesir, ketika kanak-kanak Yesus akan dibunuh oleh Herodes Agung. Tentu bagaimana ini perjalanan ke Mesir untuk menyelamatkan sang putra dan tinggal di tempat asing, tentu juga menjadi duka cita bagi seorang ibu untuk menyelamatkan nyawanya ketika menyelamatkan nyawa anaknya.
ketika terancam bahaya oleh penguasa. Duka cita yang ketiga, ketika warga Kudus berziarah ke Yerusalem, namun ketika pulang, Bunda Maria dan Yusuf tidak menemukan putranya. Tentu bagi orang tua kehilangan anak tentu juga menjadi kesedihan tersendiri bagi orang tua yang kehilangan anak ketika masih kecil. Duka cita selanjutnya ketika Bunda Maria berjumpa dengan putranya ketika sang putra memanggul salib. Bagaimana seorang ibu berhadapan dengan putranya ketika mengalami derita, darah bercucuran dari tubuhnya dengan beban salib yang dipanggulnya. Duka cita selanjutnya ketika Tuhan Yesus bergantung pada salib dan wafat di salib. Ini kita bisa merasakan bagaimana kesedihan seorang ibu ketika melihat anaknya menderita dan wafat secara tidak biasa, wafat di salib yang sungguh hina. Cerita selanjutnya ketika Bunda Maria menerima jenazah putranya. Tentu sangat berbeda ketika masih kecil, ibu gendong atau bopong anak ini kan senang, sukacita, gembira, bahagia. Namun ketika bopong jenazah anak, tentu duka cita tersendiri yang dialami oleh seorang ibu. Dan duka yang terakhir ketika Tuhan Yesus dimakamkan. Ini 7 duka cita yang dirangkum oleh Gereja Kudus yang dialami oleh Bunda Maria. Dan kita melihat bagaimana persidangan kasih Bunda Maria dalam menerima, menjalani, menghadapi duka cita ini. Yang pasti tidak mengeluh, tidak seperti kita Kalau kita menerima kesulitan, beban, kesandung aja kan langsung bancuk langsung misuh. Ini kata-kata yang keluar dari mulut kita ketika berada dalam kesulitan omongannya elek, kebun binatang. Namun tidak demikian yang terjadi pada Bunda Maria ketika menerima kesulitan, terlebih dalam ikut serta dalam perjalanan Yesus sang putra. Tentu menerima dengan rendah hati, dengan ketabahan, dan akhirnya menerima dengan penuh iman. Ini iman ini yang penting, yang membuat istimewa setiap kali mengalami kesulitan, sebagaimana yang terjadi pada Bunda Maria, menerima dengan penuh iman, sebagaimana kesanggupannya dikatakan kepada malaikat Gabriel, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bahwa Bunda Maria menerima duka cita semuanya dengan iman. Maka hal ini yang tidak membuat Bunda Maria mengeluh,
membuat Bunda Maria runtuh, ya, jatuh, namun tetap membuat Bunda Maria ya tegar menerima semuanya, bahwa semuanya itu adalah ya rencana ya dan kehendak Allah, yang menjalani ya, dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dan tentu juga ya, kepasrahan. Maka melalui Bunda Maria dalam berduka cita ini ya, kita mendapat teladan sebagai murid yang sejati dalam mengikuti Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Kita mendapat teladan sebagai murid yang sejati ya, ikut serta dalam sengsara dan wafatnya ya, tujuannya untuk ikut serta dalam kemuliaannya juga. Untuk itu Pak dan kasih, mari kita senantiasa belajar dari Bunda Maria ya, yang meskipun menerima anugerah sebagai ibu sang juru selamat, namun hal ini tidak mengistimewakan Bunda Maria dalam duka citanya. Maka kita dapat belajar bagi hidup kita ketika kita menerima salib sebagai konsekuensi kita ikut sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya kita dapat belajar dari Bunda Maria. Tujuannya supaya kita bisa ikut serta dalam sengsara dan wafat Tuhan Yesus, dan akhirnya kita menerima juga ikut ambil bagian dalam kemuliaannya.